Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, di pertemuan sebelumnya kita telah mempelajari tentang hak-hak Allah dengan cara kita beribadah hanya kepadanya, senantiasa mendekatkan diri di atas jalannya. Kemudian kita mempelajari tentang hak makhluk, yang terbesarnya memiliki hak kepada diri kita, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian orang tua kita, kemudian orang yang serahim dengan kita, kemudian tetangga kita, kemudian tamu kita, kemudian para ulama, orang tua, orang yang lemah di antara kita, terlebih khusus orang yang sakit. Kemudian di pertemuan kali ini kita memasuki tentang bab an-nazafatu, tentang kebersihan. Tentunya masalah kebersihan ini selalu digumamkan oleh orang-orang barat. Negeri-negeri seperti negeri yang dikenal negeri yang paling bersih, misalnya Jepang. Negeri yang paling sampai negerinya kalau membuang sampah itu dendanya besar sekali. Itu karena mereka mengikuti tata krama di dalam Islam. Maka dari itu ketika kita melihat masalah kebersihan dalam Islam, tidak ada yang mengalahkan Islam. Maka dari itu ada salah satu, pernah saya membaca suatu kitab, suatu buku, orang barat, seorang pekerja laundry. Dia kebingungan, ada satu dalaman yang biasa dia cuci. Ternyata dalaman ini agak bersih, berbeda dengan dalaman-dalaman yang lain. Ya, ternyata dia selidiki itu seorang muslim yang memilikinya. Ini kita lihat sama dengan umat Nasrani. Mereka itu maupun dalam keadaan haid, ya, bahkan di antara memiliki kedudukan para birawati mereka itu harus tidak mandi. Ya, mereka itu kalau tidak mandi selama setahun itu ada kedudukan yang khusus. Dianggap apa? Di antara kekasih dari kekasih Allah. Jadi mereka itu tidak mandi, tidak buang, tidak cebok begitu. Caranya apa? Jangan sampai kena air. Caranya dia bersihkan saja dengan cara memakai apa? Seperti kita kenal biasa tisu. Boleh. Di dalam Islam boleh. Ya. Istijmar namanya. Nanti kita akan pelajari. Tapi tentunya dengan memakai air itu paling afdal. Ya. Nah, kita masuk bab an-nazafah, bab kebersihan. Masalah kebersihan yang pertama, adabul qada'il hajah. Adab membuang hajat. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ittaqul la'anain. Takutlah kalian kepada Allah tentang dua perkara yang dilaknat. Qalu wa man la'anan? Ya Rasulullah, maka ditanyakan kepadanya, ya Rasulullah, apakah dua yang dilaknat itu? Qal alladhi yatakhalla fi tariqin nas, yaitu yang bersembunyi, menyendiri, berkhalwat di tempatnya manusia. Artinya berkhalwat, dia pergi menyendiri, buang air di situ. Misalnya dahulu kalau ada tempat-tempat, biasa kita tahu tempat-tempat singgah di pinggir-pinggir jalan. Kebiasaan orang Arab ada memang di jalan-jalan para musafir tempat singgah. Kalau kita sekarang di tempat-tempat halte, ya. Tapi kalau kan biasa coba pergi di halte-halte, di rel kereta api, biasa kan parah sekali, botos sekali. Ada di situ orang buang air, tidak nasiram, ya, kecil ataupun besar. Ini orang yang dilaknat, orang yang di tempat singgah manusia, di situ dia buang hajat. Dia tidak siram bagus, tidak tanam bagus, au fi dhillihim, au di tempat manusia berteduh. Ini orang-orang yang dilaknat.
Orang kalau misalnya di tempat singgah baru ada begitu, pasti orang marah, murka. Pasti nak bilang, naimon nepatan, siapa yang punya ini kotoran ini? Silakan. Akhirnya kita dilaknat. Bayangkan setiap orang yang singgah sakit hati, merasa dizalimi oleh kita. Doa orang yang terzalimi makbul? Makbul. Makanya kata Nabi, takutlah kalian terhadap dua perkara yang dilaknat. Yaitu siapa? Yang dimana dia menyendiri di tempat jalan manusia atau tempat singgahnya. Dia menyendiri artinya membuang hajat di situ. Kalau Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ini juga paling diingatkan ini kalau sopir-sopir ya. Biasa kan supir-supir PT-PT, supir-supir truk, pokoknya terpecit. Sudah, tidak tahu di mana apa ini tempat singgahnya orang apakah yang jelas, ya. Nauzubillah. Ini adabnya Islam tidak begini. Kalau Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam la yumsikanna ahadukum dzakarahu biyamini wa huwa yabul. Jangan sekali-kali salah seorang di antara kalian memegang kemaluannya dengan tangan kanan, sedangkan dia dalam keadaan buang air kecil. Ya, di sini coba lihat adabnya. Hal-hal kotor selalu Nabi dengan memakai tangan kiri. Dan hal-hal baik selalu Nabi memakai tangan kanan. Jadi kalau buang air kecil dilarang memakai tangan kanan dipegang itu kemaluan. Apalagi cebok, buang air kecil saja dilarang, apalagi cebok. Bagaimana kalau kidal tetap dianjurkan dengan memakai tangan kiri. Wala yatamassah minnal khala biyamini, dan jangan dia mencebok dengan tangan kanannya. Ya. Kalau cebok kita emang pakai tangan apa kiri? Terus kita ya. Ada orang biasa juga ya. Nah, ini tetap dipaksakan, dilatih. Ya. Tidak pernah kita pegang kemarin kalau buang air kecil kita pakai tangan kanan. Nanya, terus kita ya biasa. Nah, jangan. Ya. Kalau ada yang biasa, ya, biar datek pakai tangan kiri juga. Ya. Nah, tetap datek pakai tangan kiri. Intinya jangan dipegang. Apakah ini berlaku pada saat buang air kecil saja atau semua keadaan? Jawabannya pada saat buang air kecil saja. Adapun kalau kayak misalnya gatal mau digaruk kayak begini sekarang, tidak jadi masalah. Ya. Ini hanya keadaan pada saat buang hajat. Ya. Kalau sementara dalam pernikahan dia memegang, ya, memakai tangan, tidak jadi masalah. Ya. Bukan hal yang diharamkan. Kemudian marra Nabi sallallahu alaihi wasallam ala qabrain faqal ama innakuma la yu'adziban wa ma yu'adzabani fi kabirin. Nabi pernah melewati ada dua kuburan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidaklah keduanya ini disiksa dengan perkara yang besar. Ya. Amma ahaduhuma fakana yamshi bin namimah. Adapun salah satunya, sifatnya kenapa dia disiksa di alam kuburnya? Karena dia senantiasa berjalan dengan namimah, mengadu domba. Ya, dia cerita A ke B. Sebentar di B, nah cerita lagi ke A. Supaya ini A dan B apa? Bermusuhan, tidak cocok. Ya. Sehingga apa? Wa ammal akhar fakana la yastatir min baulih. Adapun yang lain satu itu karena tidak menutup auratnya pada saat buang air kecil. Ya. Ini kalau buang air kecil kita tutup pintu, kalau bisa kunci. Supaya kalau ada orang mau masuk, ada orangnya, akhirnya nak lihat. Ataukah tidur termasuk juga. Kalau tidur tutup aurat. Karena di sini illatnya apa? Dia tidak menutup aurat pada saat buang air kecil. Ya. Kalau saat pada buang air kecil dibutuhkan membuka aurat? Butuh.
Ini saja dilarang, apalagi pada saat tidur tidak dibutuhkan kelihatan aurat. Ya. Makanya tetap ditutup auratnya. Apalagi kalau di waktu tidur kan waktu-waktunya bangun jones. Nah, kalau pakai celana pendek kina kan akan nampak nantinya. Ya. Di mana vertigo akan terbangun di pagi hari. Nah, harusnya itu lebih dijaga. Jadi usahakan nanti kalau libur semuanya tidak ada lagi yang pakai boxer. Ya, usahakan pakai sirwal yang lebih besar. Ya, kalau tidur kita pakai sirwal. Ya, kalau memang tidak bisa, ya pakai hal yang lebih pendek. Buat bagaimana caranya? Pakai sarung. Tapi sarung itu harus diikat di tengahnya karena ditakutkan terbuka tersingkap. Ya, kalau sarung itu, kalau saya dulu sarung baru diikat di tengah begini, supaya bagaimanapun goyang tak tetap terjaga urat tak. Ya, ini. Kemudian khisalul fitrah, di antara perhiasan kesucian seseorang. Kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam khamsum minal fitrah, ada 5 di antara fitrah. Al-khitan, yang pertama sunat. Wal istihdad. Istihdad ini halqa sya'r al-ana. Halqa sya'r al-ana artinya mencukur bulu kemaluan. Kemudian wat taqlimul azfar, memotong kuku. Wa natful ibit. Ini ya, natful ibit, memotong kuku. Taklimul asfar sama ya dengan memotong kuku. Wa natfil ibit, ibit ini ketek, mencabut bulu ketek. Wa qassus syarib, mencukur kumis. Jadi ada 5. 1 mencukur sunat. Kemudian mencukur bulu kemaluan, mencabut bulu ketek, mencukur kumis, dan memotong kuku. Ini ada 5. Ini Nabi tidak pernah tinggalkan ya lebih dari 40 hari. Mencukur kumis, memotong kuku, mencabut. Jadi bukan dicukur bulu ketek, dicabut. Lebih afdalnya. Tapi boleh dicukur, wallahu taala alam. Sebagian ulama melarang. Ya. Walaupun sekarang alat-alat kan kalau dicukur lebih mudah sebenarnya. Langsung jadi kaldu ya. Tapi kenapa dilarang, wallahu taala alam? Kalau dilihat dari penelitian, memang itu ketek sebaiknya tidak dicukur. Ya, makanya sering luka. Ada bakteri-bakteri yang tercabut. Beda ya kalau dicabut dengan dipotong. Ya, ada pasti hikmahnya. Tapi bagaimana penelitiannya, wallahu ta'ala belum kita perhatikan. Tapi sunnahnya apa tadi? Cukur kumis, memotong kuku, mencabut bulu ketek, memotong bulu kemaluan. Nah, ini kumis. Apakah dicukur habis ataukah disisa sedikit? Ya, ada yang mengatakan bisa dicukur habis, ada yang mengatakan hendaknya disisa sedikit supaya ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Terlebih khusus kalau dia mukanya terlalu cantik, padahal juga harusnya ganteng. Ada memang muka ya, dia muka-muka kayak wanita, terlalu mulus. Akhirnya sehingga para ulama mengatakan hendaknya ada dia simpan sedikit, tidak terlalu ya kayak kumisnya imam ya, tipis-tipis ya, supaya jangan sampai ada yang jatuh cinta laki-laki ya. Iya, itu pentingnya. Ya, kalau aswar nasami orang yakin bahwa laki-laki ini laki-laki sejati. Ya. Tapi kalau imam bilang bilang ini ya. Nah, itu dia. Kenapa dilarang itu kumis? Ya. Qala Anas radhiyallahu an, "Wuqita lana fi qassi syari wa taqlimul asfar wa natfil ibit wa halqul ana." Allah natruku aksar min arba'ina laila. Ini dia hadisnya. Hadis rawahu Muslim.
bahwasanya kami diberi waktu memotong kumis, memotong kuku, mencabut bulu ketiak, mencukur bulu kemaluan, tidak meninggalkannya lebih dari 40 hari. Kalau saya pribadi per bulan, ya, setiap tanggal baru kalau bisa sudah cukur. Apa hikmahnya? Di antara hikmahnya, ya, kalau memotong kuku itu biasa meningkatkan gairah, hilang rasa malas. Makanya jangan ada yang di ujung kukunya saja untuk kecil-kecil tengok dia hendak potong, jangan. Jangan ada yang dia simpan. Ya, banyak orang-orang yang meninggalkan sunnah ini akhirnya terjadi kecelakaan di akhir nanti. Terjadi apa hal yang dia tidak inginkan, akhirnya tertabrak, akhirnya apa? Harus terbuka semua kukunya, akhirnya lebih sakit. Ya, ataukah ada orang kukunya sengaja panjang, akhirnya main bola terkena qadarullah, tercabut kukunya. Itu semua akibat dosa. Ya, makanya kalau bisa jangan ada yang tinggalkan dari sunnah. Potong semuanya dan dianjurkan melalui kanan. Ya. Kemudian keutamanya tadi kalau kumis supaya apa? Membedakan antara laki-laki dan perempuan. Kedua juga kalau kumis yang membedakan itu kalau disisa, ya. Tapi kalau dicukur agar kita berbeda dengan orang Majusi. Orang Majusi itu memotong jenggot, memanjangkan apa? Kumis. Makanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, khaliful yahud. Selisihi orang Yahudi. Di riwayat khaliful majus, selisihi orang Majusi. Ya, panjangkan jenggot, cukur kumis. Kalau mereka panjangkan kumis, cukur jenggot. Makanya kita disuruh selisih. Adapun hikmah kalau mencukur kemaluan, ternyata itu lebih menyenangkan istri. Ya, kalau terlalu gondrongi, akhirnya apa? Tidak disukai oleh wanita. Ya, mengganggu. Nah, mengganggu. Tapi kalau dia tercukur, itu lebih mengenakan apa? Ya, pasangan kita. Nah, maka ini diperhatikan, ya. Diperhatikan nanti. Terlebih khusus kalau antum sudah pada menikah. Ya, jangan seperti hutan lebat yang tidak pernah apa? Dibabat. Ya. Nah, sama dengan biasa orang apa? Akhirnya terjadi gatal-gatal pada kemaluannya. Itu disebabkan itu. Ya. Terjadi birahi yang tidak terarah, itu disebabkan itu. Ya. Jadi di semuanya kalau bisa, kalau kuku usahakan tiap pekan. Tapi paling lamanya selama 40 hari. Kalau saya pribadi tiap pekan, biar kalau agak panjang 2 pekan paling lama, itu sudah lain-lain saya rasa. Ya. Nah, ini hendaknya diperhatikan. Kemudian as-siwak. Di antara kesucian yang dijaga adalah bersiwak. Ya, usahakan ini. Semuanya siwak. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam as-siwaku matharatun lil fam, mardatun lirrabb. Siwak itu mensucikan mulut dan dia mendatangkan ridha Allah. Jadi siwak mensucikan mulut, mendatangkan ridha Allah. Bayangkan amalan yang sangat ringan mendatangkan ridha Allah. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam laula an asyukka ala ummati la amartuhum bis-siwaqi inda kulli salah. Seandainya saya tidak takut memberatkan umatku, maka saya akan perintahkan ia senantiasa apa? Bersiwak di setiap mau sholat. Antum pernah sholat di sampingnya antum, masya Allah. Ya, kira-kira bagaimana sholatnya antum? Ya, terganggu atau tidak? Terganggu sekali. Apalagi kalau itu yang bau stroberi ya mulutnya, ya, masya Allah. Ya, stroberi coklat. Ya, campur olok-olok goyang. Hai. Bagaimana itu coba kalau begitu anunya? Mengganggu. Ganggu sekali. Hendak khusyuk antum akan mengaji seakan-akan tenan butuh na bawana. Akhirnya apa? Muncul hal-hal yang tidak diinginkan.
Kenapa kita terjadi begitu? Karena kita juga pernah begitu. Ya. Maka diperhatikan. Kemudian al-utas, bersin. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam idza atasa ghatta wajhahu bi yadihi aw bi thawbihi. Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau bersin, beliau menutup wajahnya dengan tangannya atau dengan kain. Kalau tak buras singkit jangan sengaja orang ke mukanya orang. Ini apa? Ternyata yang bersin itu yang keluar itu kuman. Makanya ditutup pakai tangan atau pakai kain. Wa gadda biha sautah. Dan Nabi memperkecil suaranya. Jangan ada orang tak burasin sengaja dah. Acing. Ya. Anak jalanan. Ada kan orang buat sengaja. Kalau bersih ada kata-kata kurang bagus yang sengaja dibuat. Itu bukan apa? Adab. Itu bukan ciri orang-orang yang bersih. Orang yang bersih menguap, dia menutup mulutnya. Bersin, dia apa? Sengaja menjaga bersihnya. Ya. Bagus suaranya maupun dari kelakuannya. Kemudian tasawuf, ngantuk atau mengigau. Apa ini? Bukan tasawuf itu kayak apa namanya? Suara-suara ngantuk kah? Menguap. Kala Nabi sallallahu alaihi wasallam at-tasawuf minasyaitan. Menguap itu datangnya dari setan. Ya. Jadi sifat menguap dari setan, apalagi kalau datang dalam sholat. Berbeda ya, kalau rasa ngantuk dalam peperangan itu rahmat. Ya, kalau rasa ngantuk dalam peperangan apa dia? Rahmat. Tapi kalau ngantuk dalam sholat itu adalah celaka. Ya. Fa idza tasa'aba ahadukum falyurad dahu mastata'a. Maka siapa di antara kalian, maka jika salah seorang di antara kalian menguap, maka hendaknya ia menahan semampu dia. Fa inna ahadakum idza qala hadha hikas syaitan. Karena jika salah seorang di antara kalian mengatakan maka syaitan akan tertawa. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam idza tasa'aba ahadukum falyumsik bi yadihi ala fihi. Jika salah seorang di antara kalian menguap, maka hendaknya ia menahan dengan tangannya, menahan mulutnya. Fa inna syaitana yadkhul. Karena kalau dia tidak tahan, maka syaitan akan masuk ke dalam mulut. Ya. Ini. Jadi diperhatikan. Inti pelajaran yang bisa dipetik dari nasofah. Yang pertama tadi apa? Adab membuang hajat, tidak membuang hajat di tempat berteduh, di tempat singgahnya orang-orang, di jalanan. Kemudian kalau buang air kecil tidak menyentuh memakai tangan kanan. Bagaimana kalau tidak ada tangannya? Ya, orang buntung cuma tangan kanan ada, ini uzur. Tapi hendaknya juga dia tetap apa? Tidak mencucinya dengan pakai tangan tersebut. Tapi kalau tidak ada memang harus dengan itu, ya mau diapa lagi? Ya, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ya. Kemudian kenapa orang kalau tidak menjaga hal tersebut? Ya, itu salah satu sebab seseorang disiksa di alam kuburnya. Kalau orang dan usahakan itu bersih. Jangan kencing karena buru-buru. Tidak dicuci baik. Kayak cara kencingnya para sopir. Hati-hati. Ya, harus dicuci baik. Kalau tidak ada air, boleh memakai dedaunan, kain, atau apa saja. Ini namanya, kalau dengan air namanya istinja. Kalau dengan yang lain namanya istijmar. Dengan cara memakai ganjil. Satu. Tapi kalau satu dilap pakai 3 sudut. Pakai 3 sudut. Semua boleh dipakai selama bukan sesuatu yang dimuliakan. Ya, jantung pakai uang. Ya, misalnya ndada nu pakai uang 1000, nulap jantung kayak
atau pakai roti kering. Ya, jangan. Ya, dilap pakai hal kain, tisu. Ya, kalau di mal-mal itu biasa, atau di pesawat itu dengan tisu saja. Ya, sama. Buang air hajat besar atau kecil. Kemudian di antara dalil fitrah ada 5 yang harus dijaga. Apa tadi? Sunat. Ini sunat. Berapa tahun orang paling bagus sunat, tergantung. Ya, kalau Nabi Ismail alaihissalam itu masih kecil sudah disunat. Masih kecil. Masih pada saat apa? Bayi. Itu boleh. Ya. Boleh juga orang sebelum balik. Kenapa? Karena kalau sudah balik sudah dihitung dosa. Ya, apalagi kalau umur-umur kayak Aswar yang disunat baru sunnah, siapa yang sunat kan tidak etis nih. Ya, bulu mi baru pilih sunnah, kage salan dokter kan. Nah, makanya sebaiknya kenapa masih kecil sudah sunat. Diusahakan sebelum balik kata para ulama. Ya, mumayyiz. Mumayyiz itu ada yang mengatakan umurnya 7 tahun saat diperintah sholat, ada yang mengatakan 9 tahun, 10 tahun, 12 tahun. Umur-umur itu paling bagus. Tapi kalau dia mau sunat di waktu bayi, boleh. Ya, di waktu sunat, di waktu bayi boleh. Sebagaimana Nabi Ismail alaihi salam. Kemudian di antaranya juga ya dalil an-nasafah, yaitu seseorang senantiasa bersiwak. Sunnah-sunnah siwak paling ditekankan pada saat mau melakukan sholat. Begitu juga pada saat ingin membaca Al-Quran, ingin berdoa, pada saat terjadi perubahan pada mulut, itu hendaknya dilakukan. Kemudian ini bisa mendatangkan ridha Allah, ya, disebabkan dia bersiwak. Kemudian kalau dia bersing, hendaknya apa? Dia menutup mulutnya, tidak bersuara keras. Kemudian kalau dia apa tadi? Apa tadi at-tasawuf? Menguap, hendaknya dia menutup mulutnya dan tidak mengatakan ha. Kenapa? Kalau dia mengatakan ha, maka syaitan akan tertawa padanya. Ya, ini yang harus diperhatikan oleh seorang muslim. Kemudian al-libas wal hay'ah, masalah pakaian dan bentuk. Artinya cara berpakaian seorang muslim bagaimana? Kata penulis di bab 95, tahrimul isbal, diharamkan isbal. Isbal itu seseorang menjulurkan kainnya melebihi mata kaki. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam ma asfala minal ka'baini minal idhari fa minnar. Rawahu Bukhari. Siapa yang pakaiannya di bawah mata kaki atau sarungnya di bawah mata kaki, maka tempatnya di neraka. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam man jarra thawbu khuyala lam yansurillahu ilaihi yaumal qiyamah. Barang siapa yang menjulurkan pakaiannya disebabkan kesombongan, maka Allah tidak akan melihatnya di hari kiamat. Jadi ini ya, kalau ada kan yang mengatakan tidak apa-apa isbal, yang jelas tidak sombong. Ya, dia isbal itu bagian dari kesombongan. Jadi dosanya kalau dia isbal dan sombong, berarti apa? Dia dosa karena isbal dan kesombongannya Allah tidak ingin lihat kepadanya. Tapi kalau isbal saja tidak sombong, maka dia apa? Itu bagian daripada dosa karena dia isbal. Dan seseorang melakukan dosa itu bagian dari kesombongan, apalagi kalau sudah nak tahu. Ya, karena kesombongan itu adalah bataral haq wa gamtun nas, menolak kebenaran dan merendahkan orang lain. Dia sudah tahu kebenaran bahwa pakaian di atas mata kaki seharusnya dia tolak. Ya, ini. Kemudian adabul al-inti'al, adab memakai sandal atau na'al. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam idan ta'ala ahadukum falyabda bil yamin. Jikalau kalian salah seorang di antara kalian bersandal, maka hendaknya ia memulai dengan kanan. Wa idza naza'a falyabda bishimal. Kalau dia lepaskan, hendaknya dengan kiri. Jadi cara memakai pakaian atau celana atau sendal atau apa saja bersisir
didahulukan yang kanan. Tapi kalau dilepas, didahulukan yang kiri. Itu adabnya. Ya. Dalam berpakaian, dalam bercelana, dalam bersendal, bersepatu sama. Dahulukan yang kanan ketika memakai dan dahulukan yang kiri ketika membuka. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam la yamshi ahadukum fi na'lin wahidah liyun'iluhuma jami'a aw liyakhla'ahuma jami'a. Janganlah salah seorang di antara kalian berjalan dengan satu sendal. Seperti kayak orang pincang jadinya kan? Atau satu sepatu, tidak boleh. Kenapa? Kalau dia mau pakai sendal, pakai dua-duanya. Kalau mau dia lepas dua-duanya. Ya. Jadi tidak boleh pakai satu sendal. Hilang sendal tak satu, dipakai je satu. Tidak boleh. Kenapa? Karena ada ketidakadilan. Nuzolimi itu kaki yang satu. Yang kanan memberikan kenyamanan, yang kiri tidak. Ini biasa juga dipakai kalau main bola. Ya. Juga Ustaz kaki anuku pakai sepatu, satu jina pakai. Ini kezaliman. Akhirnya kita tidak seimbang, tidak adil. Dan keadilan itu pada kapan saja, di mana saja, keadaan apa saja. Ya, sampai bayangkan Islam sampai pada hal ini. Memakai sendal. Ya. Kemudian wujubu i'fa'il liha. Wajibnya apa? Mencukur. Wajibnya menjaga jenggot, merawat. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam khaliful musyrikin waffirul liha wahfus syawarib. Selisilah orang-orang musyrikin, panjangkanlah jenggot dan potonglah apa? Kumis. Al-qasa. Al-qasa ini seseorang mencukur sebagian, meninggalkan sebagian. Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam 'anil qaza'i. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang al-qaza. Al-qaza misalnya mau cukur mangkok, ambil kini mangkok, cukur, langsung dicukur di samping. Tidak ada diambil di atas. Ini dilarang. Tapi kalau dicukur begini, diambil mangkok, cukur samping. Baru nanti sebentar disiksa di atas. Ya, dia apa? Disasak. Nah, disasak. Intinya harus dicukur semuanya. Walaupun mungkin di samping lebih banyak dicukur dibanding di tengah. Tidak boleh orang cukur sini, tidak ada nak cukur sama sekali di atas. Ini yang dilarang, ini namanya qasa. Mencukur sebagian, meninggalkan apa? Sebagian. Tapi kalau dia misalnya dia cukur lebih banyak di samping, bawah lebih sedikit di atas, boleh? Boleh, bukan qasa namanya. Qasa itu kalau tidak ada sama sekali dicukur di atas, sedangkan dicukur habis di bawah, kayak cukur anak pang. Tahu anak pang? Nah, begini, itu. Tidak boleh. Ya. Tapi kalau dicukur sebagian, ya itu boleh. Ya. Kemudian terakhir, coba di kamar mandi, Mam. Tempat. Kita lanjut sedikit. Jadi qasa tadi apa? Mencukur sebagian, meninggalkan sebagian. Kemudian al-waslu wal washmu wan namsu. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam la'ana al-wasilah wal mustawsilah wal washima wal mustawshimah. Allah melaknat orang yang menyambung al-waslu. Maksudnya menyambung apa? Menyambung rambut. Menyambung alis. Ini biasa perempuan. Banyak ya. Ada juga laki-laki. Jadi Nabi melarang apa? Catok. Istilahnya ya. Menyambung apa? Menyambung rambut. Supaya rambutnya lebih cantik. Disambung. Ini dilarang. Yang kedua. Wal mustausilah. Termasuk di dalamnya. Yang menyambungkan rambutnya. Ya, meminta
Isim fa'il ini mustausilah. Jadi yang menyambung rambut dilatnat, yang menyambungkan rambutnya juga dilatnat. Pelaku dan yang melakukan dua-duanya apa? Dilatnat. Wal wasima wal mustaushima. Ya. Termasuk di antaranya adalah orang yang memirang. Maksudnya dia pirang, misalnya pirang hitam. Ya. Pirang hitam kan dilarang, kalau pirang lain boleh. Ya. Warna lain boleh. Tapi jantung kayak warna biru, warna hijau deh. Kayak ras. Ya. Apalagi yang cukuran pang itu. Nah, jadi yang dilarang di sini apa? Mencukur, apalagi mencukur hitam. Dilarang ya. Ini biasa pekerjaan para orang tua. Tidak mau dibilang tua, mau dilihat tetap muda. Dia pirang. Rambutnya pirang hitam. Ya, akhirnya apa? Yang dipirang, yang memirang, kedua-duanya dilaknat. Ini adab-adabnya. Dilarang. Qala Ibnu Mas'udin radhiyallahu an la'anallahul washimat wal mustawshimat wan namisat wal mutanammisat wal mutafallijat lil husni wal mutaghayyirati khalqillah wa ma li la al anu man la'ana Rasulullah. Ya. Allah melaknat al-washimah. Al-washimah tadi apa ini? Orang yang mencat dan dicat. Mencat, dicat sama. Ya. Nyambung, disambung sama. Termasuk yang dilaknat al-namisat. Al-namisat ini ya. Nams, kita lihat makna nams. Mencabut. Ya, orang yang mencabut apa? Mencabut rambut. Misalnya ada rambut putih nak cabut. Boleh dicabut rambut putih? Tidak boleh. Ya, tidak boleh dicabut rambut putih. Termasuk juga mencabut apa? Bulu mata. Termasuk juga mencukur alis. Tidak boleh. Ya, ini termasuk perkara yang dilaknat. Ya. Ada orang biasa, ya, dulu kita tidak tahu ya, supaya alisnya gambaran kayak pedang, yang lewat-lewat itu alisnya dia cukur atau dia cabut, supaya alisnya apa? Lurus, kemudian dia kasih semer atau kemiri di tengah supaya kayak bersambung, ya, supaya alisnya kayak alisnya imam. Nah, itu alis gambar itu. Nah, biasanya alis begitu. Alis-alis maut, alis-alis disuka sama perempuan, ya. Kalau dilihat, langsung orang pandangannya itu memukau langsung. Nah, ini yang dilarang. Atau al-mughayyirati khalqallah, atau orang-orang yang mengubah ciptaan Allah, seperti tidak mancungi, nah kasih mancungi. Tadinya giginya maju ke depan, sekarang maju ke belakang. Ya, itu dilarang. Apakah behel termasuk dilarang? Kalau behel, selama dokter yang ahli dan dia hanya merapikan yang cacat, tidak dilarang. Ya, tapi kalau nak tempeli supaya cantik, nah ini yang dilarang. Ya, misalnya ada cibeng, dia sambung supaya kelihatan lebih indah. Kalau itu aib, boleh dia tutupi. Tapi kalau hanya mempercantik, itu yang tidak boleh. Misalnya kan ada biasa cantik gigi itu, kalau ada kayak runcing-runcing gigi darah kulanya kan. Nah, biasa ini ada orang sempurna giginya rata aja. Tapi mau supaya kayak ada gigi kayak darah-darah kulanya, nah tempel ki, nah sambung, nah operasi karena bagaimanakah? Nah, ini yang dicela. Tidak boleh. Termasuk mengubah apa? Ciptaan Allah. Apalagi kalau kayak dorce, ya, yang awalnya apa? Pisang,
dikasih jari tempe. Nah, ini tidak boleh ini. Nah, ini haram. Ini paling haram ini. Tidak boleh. Ya, asalnya laki-laki menjadi perempuan. Ini termasuk mengubah ciptaan. Ya. Apalagi operasi wajah. Termasuk ya. Operasi tidak ada anunya langsung. Nah, itu termasuk apa? Yang diharamkan oleh Allah. Ini dilaknat. Dan apa kata Ibnu Mas'ud? Bagaimana saya tidak melaknat yang dilaknat oleh Rasulullah? Kemudian yang terakhir at-tasyabbuh, yaitu menyerupai. Kala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa menyerupai suatu kaum, maka dia bagian dari kaum tersebut. Menyerupai dalam ibadah, apalagi ini ya, ini bulan-bulan banyak orang menyerupai kaum Majusi, kaum Nasrani. Di tanggal 25 hari kelahiran apa? Yesus, banyak orang merayakannya. Ya, hari Natal. Akhirnya apa? Banyak kaum muslimin terjatuh meriakan pesta kembang api. Naudzubillah. Ini bagian dari mereka. Ya, termasuk bermain kembang api di malam tahun baru itu haram. Sepakat para ulama keharamannya. Ya, tidak boleh. Jadi usahakan tidak ada yang pergi merayakan hal itu. Ya, Imam, tidak tahun baru jadi kita? Tidak je? Aswar? Tidak biasa lagi palap-palap. Nah, jangan. Usahakan kita agar dah terdepan orang yang menolak itu. Dan jangan ada, na'udzubillah, terkadang belajar mi ada palapo, ada keretek-keretek cantik air mancur, lari tongi keluar pergi naliaki gamara naik. Jangan mi gamara tinggalkan. Bahkan kalau bisa harus diingkari. Itu kemungkaran di akhir tahun. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ra'a minkum munkaran falyughayyir biyadi. Barang siapa di antara kalian melihat kemungkaran, hendaknya dia mengubah dengan tangannya. Kalau anaknya, ambil koreknya, yang kasih membelanja, ambil petasannya, sita. Fa illam yastati fa bi lisani. Kalau dia tidak mampu dengan tangannya, dengan lisannya dia dakwai. Ceramah pada khutbah Jumat tentang kerusakan akhir tahun, bahwa itu adalah kebiasaan orang Nasrani. Siapa yang menyerupainya dia sama dengannya. Fa illam yastati fa bi qalbi wa dzalika ta'ful iman. Siapa yang tidak mampu dengan lisannya, tidak pandai bicara, bukan seorang dai, maka dengan hatinya saja. Dan itulah selama-lamanya iman, kata Nabi. An Ibnu Abbas radhiyallahu an qala ana Rasulullah al-mutasyabbihin minar rijal bin nisa wal mutasyabbihat minan nisa bir rijal. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, Nabi melaknat, kata Ibnu Abbas, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam melaknat orang-orang laki-laki yang menyerupai wanita. Ya, apa ini? Bencong. Atau wanita-wanita yang menyerupai laki-laki, balaki, tomboy. Apa istilahnya? Buci. Tahu buci? Dia laki perempuan tapi menyerupai apa? Laki-laki. Pernah lihat begitu? Buci. Ya, nak kasih hilang anunya, nggak pakai ini ke. Mau kayak laki-laki, bergaul ke sama laki-laki. Ya. Main gitar-gitar tongi sama laki-laki. Ini namanya buci. Ya, kalau istilahnya kalau laki-laki mau jadi perempuan bencong, tapi kalau perempuan mau jadi laki-laki buci namanya. Nah, ini semuanya dilaknat. Tidak boleh. Ditinggalkan. Ya. Ini mungkin sedikit pelajaran kita di saat ini. Sekali lagi, yang dilarang adalah diantaranya masalah berpakaian dan bentuk cara berpakaian, yaitu pertama haramnya isbal. Apa tadi isbal? Pakaian di bawah mata kaki. Kalau dibarengi dengan kesombongan, Allah tidak mau melihat wajahnya di hari kiamat. Tapi kalau tidak dibarengi, maka dia terjatuh dalam dosa. Ya. Kemudian ada memakai sandal atau sepatu
dengan cara memakai keduanya atau melepaskan keduanya, dan ketika memakainya memulai dengan yang kanan dan ketika membukanya dengan yang kiri. Kemudian diantara adabnya juga dalam berpakaian adalah seseorang memanjangkan jenggotnya, memotong kumisnya. Kemudian kalau bercukur tidak boleh qazak, yaitu mencukur sebagian meninggalkan sebagian. Cukur semuanya, walaupun di samping lebih pendek dibanding di atas tidak jadi masalah. Kemudian dilarang seseorang menyambun rambut. Kemudian juga diantaranya apa tadi? Ya, minta disambung, dan begitu pula apa? Pirang atau minta dipirang, dilarang. Tapi yang dimaksudkan pirang di sini apa? Berwarna hitam, dilarang. Kalau warna selain hitam boleh. Ya. Walaupun terjadi perselisihan apakah Nabi berpirang atau tidak. Ada yang mengatakan Nabi berpirang merah-merah ke kuning-kuningan. Ya. Tapi yang lebih rajih bahwa itu bukan, kalau kita istilahnya pirang matahari. Ya, kalau kena ke matahari kayak begitu rambutnya. Padahal tidak. Ya. Kalau kita istilahnya apa? Pirang bambang alloji. Kena karena sering dipanas matahari, apalagi di sana panasnya luar biasa, sehingga kayak kekuning-kuningan rambutnya. Padahal itu tidak pirang. Ada juga mengatakan dia berpirang. Ya, makanya dinukil dalam kitab Syama'il Muhammadiyah karya Imam Tirmizi bahwa Nabi ada pirangnya, pernah berpirang. Ya, kalau jenggotnya Nabi semuanya hitam semua, putihnya putih semua. Dan putihnya tidak lebih daripada 20 lembar. Ya. Dan jenggotnya Nabi panjang setinggi dada. Ya, sampai dada. Kemudian dilarangnya seseorang apa? Menyerupai, seorang laki-laki menyerupai wanita, seorang wanita menyerupai laki-laki. Termasuk di dalamnya menyerupai dalam beragama, dalam berpakaian, ya, dalam apa saja. Ini yang bisa kita berikan. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.